Kristen itu harus berpuasa. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil ya, Tuhan Yesus kan berpuasa. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga kehidupan para rasul, baik di Injil maupun di kitab para rasul itu mereka juga berpuasa. Jadi memang ada satu kebiasaan ya bagi orang-orang percaya di abad pertama itu mereka itu berpuasa. Nah, tetapi kalau dikatakan wajib berpuasa itu tidak ada, ya. Nah, berpuasa itu di Perjanjian Lama dikaitkannya dengan hukum seremonial mereka. Di Perjanjian Lama, karena di dalam Tuhan Yesus kita tidak lagi mengikuti berbagai macam hukum, berbagai macam ritual. Jadi hal itu tidak lagi dibicarakan sebagai suatu kewajiban. Nah, tapi ketika kita melihat ya contoh-contoh kenapa mereka berpuasa, maka kita menarik kesimpulannya begini, ya. Dalam situasi-situasi tertentu, kalau kita mau berpuasa itu juga hal yang baik. Nah, di sini ada banyak ya, kalau kita lihat ada banyak situasi di mana orang-orang percaya itu berpuasa, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Tapi saya lihat beberapa yang utama saja, seperti kalau di Esra ya, Esra ahli Taurat ini, di Esra pasal 8:23, dia itu berpuasa itu untuk menguatkan kehidupan doanya. Dan katanya gimana? Ketika kita berpuasa, kita tidak menggunakan perhatian kita kepada makanan dan minuman, jadi dia bisa lebih fokus kepada hal berdoa ini. Dengan demikian, perhatiannya pada hal-hal yang mau dia doakan, perhatiannya pada Tuhan, itu bisa lebih fokus lah istilahnya. Jadi dia berpuasa waktu dia berdoa gitu. Nah. Di Hakim-Hakim kita melihat lagi ada orang berpuasa karena dia sedang dalam mencari pimpinan Tuhan. Ya, kita ingin buat keputusan dan kita sudah mempertimbangkan apa yang Tuhan ajarkan sehubungan dengan hal yang mau kita lakukan ini, dan kita sudah mempertimbangkan juga ya situasi kita apakah itu mendukung keputusan yang mau kita ambil, tapi dia berpuasa ya, sehingga dengan puasa ini dia juga berdoa supaya dia bisa lebih pasti tentang pimpinan Tuhan dan keputusan yang mau diambil. Dan dia berpuasa itu juga hal yang baik. Ya, ini juga hal yang bisa kita tiru juga. Kemudian kita juga lihat di 1 Samuel 31 ada yang berpuasa karena berduka. Ya. Dalam kesedihan yang sangat besar. Dan saya rasa orang yang dalam kesedihan sangat besar dia memang kehilangan nafsu makan itu. Jadi dia berpuasa dalam kesedihan. Ya. Ada lagi kita lihat di Tua Tawarik, mereka yang ingin mencari perlindungan Tuhan atau memohon Tuhan bisa melepaskan mereka dari bahaya tertentu, maka mereka juga berdoa. Ya. Selanjutnya kita lihat juga di 1 Samuel, mereka yang ingin menunjukkan pertobatan ya setelah kehidupan yang salah, setelah perbuatan yang keliru, mereka sadar ingin bertobat. Jadi dalam pertobatan itu juga mereka tunjukkan dengan cara berpuasa. Ya, jadi puasa itu juga punya makna ya, menunjukkan rasa sedih atas kesalahannya, penyesalannya. Ya. Ada juga kita lihat di 1 Raja pasal 21, orang yang ingin merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya, untuk mengakui kebesaran Tuhan, dia juga tunjukkan dengan cara berpuasa. Ya. Ada yang ingin
Seperti Tuhan Yesus, dia dalam peristiwa dia dicobai, ya, untuk menyerahkan dirinya di dalam pekerjaan Tuhan untuk mengatasi pencobaan, dia juga berpuasa. Jadi kalau kita lihat ya, itu memang ada banyak hal di mana orang-orang percaya itu mereka berpuasa. Jadi kalau kita berbicara tentang orang Kristen, apakah kita harus berpuasa atau tidak? Itu tidak ada kewajiban bahwa kita ini harus berpuasa, dalam arti ditetapkan di hari apa kita harus berpuasa. Tanpa makna gitu loh, tanpa tujuan. Kalau kita berpuasa hanya karena ada peraturan berpuasa, itu tidak begitu. Tapi kalau untuk situasi-situasi tertentu, di mana kita merasa dengan berpuasa itu bisa membantu, ya kita boleh berpuasa. Ya, oke, saya rasa itu cukup ya untuk berpuasa ini. Ini sama lah, ya fokus atau tujuan dari berpuasa. Berikutnya. Ini pertanyaan yang berkaitan ini banyak. Mungkin karena lagi mereka sebenarnya Ramadan ya. Cara bacanya bukan Ramadan, Ramadan. Ini cara baca yang baru ya? Karena saya lihat di podcast mereka Ramadan sekarang gitu. Oke. Apakah orang Kristen diperbolehkan menerima makanan berbuka puasa yang dibagikan di pinggir jalan di saat bulan Ramadan? Nah, beberapa pertanyaan dengan puasa Islam ini, saya rasa kita lebih baik ya mendengar dari mereka sendiri apa yang mereka pahami dengan puasa mereka itu, terutama sebenarnya berbuka puasanya. Apa yang mereka pahami tentang buka puasa itu. Lalu bagaimana mereka memahami juga kalau ada orang di luar Islam yang ikut berbuka puasa. Mereka melihat itu seperti apa. Yang kita tafsirkan dia sendiri kan, dan kita tidak ngerti dia. Oke. Jadi dua slide itu kamu keluarkan. Nah ini. Jadi dikatakan bahwa buka puasa ya, itu dianjurkan oleh Nabi sebagaimana diterangkan lewat hadis riwayat Abu Daud. Jadi para sahabat Nabi bertanya, mengapa makan tidak kenyang? Kemudian Nabi balik berkata, apa kalian makan sendiri? Para sahabat menjawab, iya. Kemudian dia menjawab, makanlah kalian bersama-sama dan bacalah basmalah, maka Allah akan memberikan berkah kepada kalian semua. Nah, ini yang saya mau kalian perhatikan begini. Jadi, buka bersama itu adalah sebuah contoh dan juga ajaran dari rasulnya mereka. Ya. Kemudian hal kedua yang kamu harus perhatikan adalah buka bersama bagi mereka ini tidak sekedar kumpul-kumpul dan makan-makan. Ya. Kenapa? Makanlah kalian bersama-sama dan bacalah basmalah. Saya rasa basmalah itu doa mereka kan. Nah, jadi ini lebih daripada sekedar makan, bukan, lebih daripada itu. Ya, jadi ketika mereka kumpul lalu mau buka bersama, mereka tidak sekonyong-konyong, oke, jam sampai kita makan, bukan. Itu ada membaca doa basmalah itu. Tapi lihat file yang slide berikutnya. Nah ini dia. Jadi dibuka bersama itu ada kebersamaan, ada rasa syukur, ada silaturahmi, ada interaksi, ada komunikasi. Meski, nah ini masuki pandangan yang agak sedikit mengaburkan, ya. Meski dianjurkan, acara buka bersama bukan berarti diwajibkan. Tak wajib juga dia bilang. Dan bukan merupakan ibadah dan tidak boleh diyakini sebagai ibadah.
Jadi tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama atau sendirian. Jadi dalam ajarannya mereka, mau buka sendiri, mau buka bersama-sama itu boleh. Walaupun Rasulnya memberikan contoh, dan sepertinya slide tadi itu mendorong agar mereka buka bersama. Ya buka bersama dengan berdoa, doa basmalah. Lalu dikatakan lagi tadi ini yang menarik. Tapi walaupun itu, ya, walaupun buka bersama dengan doa itu tak boleh dipahami sebagai ibadah. Jadi saya mempelajari pandangan mereka tuh kok seperti dua pandangan yang bertolak belakang, atau karena kita buka anggota mereka, kita kurang paham apa maksud mereka. Tapi kesannya bahwa dalam buka bersama itu tak begitu sederhana, bukan sekedar makan-makan, ada unsur doanya, tapi tak mau juga dipandang itu sebagai ibadah. Jadi entah ini pandangan mereka yang kontroversi sendiri, bertolak belakang sendiri, dan kita salah paham dia, atau kita tak salah paham, itu mereka bukan ibadah gitu loh. Nah, jadi sekarang begini, kembali ke pertanyaan tadi. Ya. Orang Kristen boleh tidak makan makanan berbuka dibagikan di pinggir jalan. Nah, gini. Pernah ya orang bagi-bagi makan di pinggir jalan? Sering ya? Nah. Hah? Yalah, ya gimana lagi, orang namanya kasih kamu gratis gitu. Ini saya lihat begini ya. Di sana di agama mereka, makanan yang mau mereka bagi-bagi kan tidak mereka sembahyangkan. Beda ya, kalau di Vihala, kalau makanan di Konghucu banyak, itu kan mereka sembahyangkan, itu taruh di depan dewannya mereka sembahyang. Tapi di Islam itu kan tidak. Tapi saya tidak tahu, sebelum mereka bagi-bagi, itu mereka doing nggak makanannya? Basmalah itu loh. Tapi saya rasa tidak. Soalnya basmalah itu kan doa ketika mereka buka bersama kan. Ya. Nah ini hal yang kita tidak tahu, kan kita bukan bagian mereka. Nah, jadi kalau mereka itu, organisasi mereka itu memang punya niat ya, ingin membantu orang banyak. Jadi mereka siapkan makanan, dan tidak mereka doakan, karena memang belum buka puasa kan, belum kan waktunya kan. Jadi mereka pergi bagi-bagi. Jadi itu kan sebenarnya kan sama dengan makanan yang mau kita beri sendiri. Jadi tidak ada nampak ada hubungan dengan sesuatu yang bersifat ritual agama. Jadi hanya sekedar bagi-bagi. Jadi kalau makannya itu memang sekedar demikian, saya rasa siapapun boleh terima dan makan, tak ada masalah. Termasuk kita orang Kristen. Ya. Oke. Kalau hanya begitu ya, karena kita tidak tahu. Ada tak dia buat sesuatu dengan makanan. Tapi saya rasa mungkin tidak. Karena itu belum, waktu mereka bagi, itu belum buka puasa. Jadi belum ada doa bersama yang namanya doa basmalah itu. Mungkin begitu. Nah, kalau tidak ada doa apa untuk makan segala macam, saya rasa dibagi-bagi diterima tidak masalah. Tapi kalau ada mereka buat dulu yang makanan itu sebagai bagian ibadah mereka, bagi saya rasa kita tidak usah gitu loh. Oke, lanjutnya. Nggak hubungan sama puasa dulu semua ini. Ada lagi? Ada lagi? Ini. Bolehkah seorang Kristen ikut acara berbuka puasa bersama dengan umat Islam supaya rekan kerja sekantor? Saya cek dulu ya, karena kesan saya ada lagi tambahan. Benar, ini masih ada satu lagi. Ya, tapi ini dulu. Nah, ini dulu ya. Apakah
Bolehkah seorang Kristen ikut acara berbuka puasa bersama dengan umat Muslim sebagai rekan sekantor? Nah gini. Ini bicara rekan sekantor ya. Nah, mana kita satu kantor ya. Lalu karena ini Ramadan, jadi kantor kan cara baca begitu. Hah? Nah, jadi kata ini PT, ini perusahaan nih. Jadi karena ini harinya itu, jadi ya, PT sediakan makanan lah. Ya, supaya nanti kalau udah jam buka puasa, kan mereka itu bisa langsung makan. Ya, lalu kita juga kerja di situ, kita ikut makan. Kalau begini, serasa tidak jadi masalah. Ngerti? Karena itu kan makanya taruh yang puasa, ya dia anggap dia berbuka puasa, dia makan supaya buka puasa. Yang bukan, ya dia makan sebagai makanan sore gitu loh. Kalau sekedar begitu, saya rasa itu tidak jadi isu gitu loh. Ya. Nah, oke. Lalu yang berikutnya itu gini. Nah, belum. Belum satu lagi ke atas. Yang tadi. Nah, ini ada hal nah ini. Apakah ikut acara berbuka puasa bersama dengan orang muslim bisa dikatakan ikut ambil bagian dalam ibadah mereka? Nah, ini yang agak serius. Tadi kita udah bilang nih, kalau mereka buka puasa kan, nabinya bilang harus pakai doa basmalah itu. Jadi kalau ini adalah satu kumpulan mereka yang mau buka puasa, lalu setelah waktu sampai mereka akan doa basmalah atau apa yang mereka lakukan dulu, itu di situ udah ada unsur ibadah mereka itu. Ya, walaupun dia bilang makanannya bukan itu bukan ibadah, tapi kan ada doa segala macam. Saya rasa kita orang Kristen, situasinya kalau begitu kita tahu saya ikut saja gitu. Kita tahu kalau mereka kumpul lagi mau doa basmalah, untuk apa kita di situ juga. Saya rasa itu kalau situasi seperti ini kita tidak mau ikut. Ya, nah sekarang saya mau kalian lihat satu ayat, satu slide pandangan mereka tentang kita ikut buka sama mereka. Bagaimana mereka menilainya? Oke, file itu. Ya. Jadi begini ya, dia bilang dibolehkan ya menyantap makanan berbuka bersama-sama non-muslim jika hal itu ada dampak positif dari sisi syariat. Ya. Seperti mendakwakan mereka agar masuk agama yang benar. Atau mengikat hati-hati mereka kepada Islam. Nah, jadi dia bilang ya, boleh loh kalian orang Kristen ya, ikut mereka berbuka di situ. Kalau tujuannya itu adalah supaya kamu nanti merasa Islam itu baik, kamu mau masuk Islam. Nah, kalau punya tujuan seperti ini, dia bilang boleh kamu makan di situ. Ya, nah, lihat lagi. Diharapkan kehadiran mereka tempat-tempat yang telah disediakan oleh Islam untuk berbuka secara umum. Sebagaimana yang ada di sebagian negara. Namun jika tujuannya ya, kamu hadir di situ, tujuannya hanya sekedar ingin dekat dengan mereka atau senang berteman dengan mereka, hal itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau kamu datang hanya karena mau sama-sama ikut makan, mereka bilang itu berbahaya sekali loh. Kenapa? Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Dia bilang ya, mereka Israel itu tidak akan menemukan kaum beriman, artinya mereka sendiri pada Allah atau pada hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Jadi dia bilang, mereka yang non-Islam, mereka ini tidak akan ditemukan ya bersama dengan Allah di akhirat itu loh. Kamu tidak akan ada di surga. Walaupun kamu ini
adalah keluarga dekat dengan penganut Islam. Dia kata lain begini, kalau mereka lagi buka puasa ini, ya, ada doanya, yang non-Islam boleh datang. Kalau mereka datang, tujuannya supaya mereka ini bisa diislamkan, ya, supaya mereka bisa tertarik dan masuk Islam. Tapi kalau tujuannya bukan demikian, hanya supaya mereka datang ramai-ramai, senang-senang, makan-makan, dibilang tak boleh. Karena apa? Untuk apa? Bersenang-senang bersama-sama. Mereka ini nanti pun tak akan ditemukan bersama-sama dengan kita di akhirat, di surga. Dia tak usah aja. Nah, jadi inilah cara mereka memandang kita kalau kamu hadir di buka bersama dengan mereka. Jadi tahu dulu bagaimana mereka memandang kita yang hadir di situ ketika mereka buka puasa. Jadi kalian masih mau ke sana kalau dia mau menilainya demikian? Nah, jadi isunya bukan sekedar kumpul-kumpul ya untuk makan bersama, lebih daripada itu. Ada pertanyaan hari ini? Tapi kalau misalnya memang tujuan dia seperti ada di Quran dia seperti itu, tapi kalau kita bukan nabi itu, mungkin itu pandangan dia. Kalau kita tetap ada juga dan kita tidak ada masalah, kita tergoda istilahnya, kita hanya mau dan orangnya. Kita, saya rasa begini, ya. Kalau Vista bikin acara buka puasa nih, umum kan? Ini kan umum kan? Ini kan umum. Ini kan umum, buka bersama. Ini acara hotel yang jualan. Jadi ada kelompok Islam ke sana buka. Kita pun mau pergi makan di tempat yang tak masalah, karena kita itu bukan bagian dari mereka. Ngerti tak? Itu tak masalah. Yang ini loh, mereka buka, kita pun merasa mau pergi cicipin makanan yang seperti itu. Kita pun 5 orang kita pergi. Tak masalah. Dan jamnya sama tak masalah. Karena jam tak sama, ini tak berani buka juga kan? Tak berani mulai kan? Tunggu sama mereka mulai. Jadi walaupun kita di satu lokasi, di dalam satu ruangan restoran, di makanan disajikan bersama, mereka makan, kita makan, tak masalah. Karena kita di situ makan tidak sebagai bagian dari kelompok mereka. Tapi kalau mereka ini lagi ke sana ini ya, wah kita nih Islam semua, mau buka bersama ini. Lalu ajak kamu sama-sama dengan mereka satu. Lalu sebelum mereka mulai, mereka doa basmalah segala macam, saya rasa kita jangan ikut. Ya. Paham tidak? Ya. Mungkin perasaan saya, mungkin sebagian dari mereka pun tidak mengerti ada ajaran yang seperti itu. Ya. Tapi sebagian barangkali ngerti. Karena ini kan kita kutip dari Google. Ya. Jadi sebagian mereka yang banyak mendapat pengajaran, mereka ngerti itu loh. Iya, yang seperti ini kalau non-Islam yang ikut, ya itu maksudnya apa? Nah, jadi kalau kamu ikut juga ke sana, bisa saja dalam hati mereka adalah mengharap kamu bertobat gitu. Kamu jadi mualaf. Mau kamu makan, kalau orang mengharapkan seperti itu, kamu mualaf. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi? Tak ada ya? Lanjut ya. Yang Ramadan masih ada? Habis, oke. Habis, kita lanjut. Nah, ini satu pertanyaan juga sangat menarik ya. Karena kok idenya bisa sampai ke Robin Hood gitu loh. Saya coba lihatkan ya. Nah ini. 16 ayat ke-9. Nah. 16 ayat ke-9 ini ada perumpamaan Tuhan Yesus. Tentang hamba yang tidak setia. Ya, hamba yang ditugaskan untuk mengurus. Tetapi dia tahu bahwa dia itu tidak selamanya akan ditugaskan mengurus. Jadi dalam masa dia mengurus, dia sudah memberikan manfaat, keuntungan kepada orang-orang lain. Ya, jadi yang hutang itu
disuruh bayar lebih sedikit, jadi ada hutang budi banyak sama dia. Sehingga ketika nantinya dia sudah tidak lagi mengurus, dia ada banyak orang berhutang budi sama dia, dan dia bisa keluar dan mendapatkan keuntungan kembali gitu loh. Ayat ke-9, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ini sebenarnya tidak ada hubungan sama si Robin Hood lah ya. Robin Hood tahu kan ceritanya? Robin Hood itu kan salah satu tokoh dalam sejarah mitologinya Inggris ya, seorang yang sering merampokin orang kaya, lalu pergi bagi-bagi pada orang miskin. Itu ada orang yang ingin mengambil harta dari orang yang mampu sekali untuk menolong orang yang miskin gitu loh. Tapi yang di Lukas ini bukan begini. Lukas ini ada orang yang diberikan tanggung jawab. Nah, orang berikan tanggung jawab ya harus mengurus dengan baik, tapi dia enggak. Karena dia tahu dia tidak akan selamanya bertugas di situ. Nah, jadi dia berikanlah orang-orang untuk mendapatkan manfaat selama dia bertugas, ya. Korupsi lah istilahnya. Jadi banyak orang kan dapat manfaat, dia hutang budi sama dia. Banyak hutang budi sama dia. Ketika nanti dia sudah tidak lagi bekerja situ, dia keluar, dia kan tak ada kerja nih. Dia banyak sekali orang hutang budi sama dia, dan mereka dengan sendirinya seolah-olah punya kewajiban untuk membantu dia gitu. Jadi orang ini sebetulnya adalah orang yang sangat egois, ya. Dia tahu nanti ke depan dia pasti butuh bantuan dari orang lain. Tapi sekarang dia bantu mereka dulu. Tapi bantunya dengan merugikan majikannya sendiri. Nah, jadi itu situasi yang di Lukas ini. Ya, tapi saya rasa itu mirip-mirip dengan Robin Hood, tapi itu tidak seperti Robin Hood. Ya, karena di sini ada unsur tanggung jawab dia. Kalau Robin Hood kan dia pergi ambil dari kasih. Ini loh tugas dia harus dia jaga baik-baik, tapi dia rugikan perusahaan sendiri untuk nanti dirinya sendiri yang dapat keuntungan. Ya, jadi merugikan perusahaan untuk keuntungan sendiri. Robin Hood itu adalah mengambil dari orang lain untuk orang lain, bukan untuk dia sendiri. Dia letaknya beda. Jadi kita tak bisa gunakan ini untuk mengatakan bahwa kita boleh juga lakukan hal seperti Robin Hood. Itu beda sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tentang perpuluhan ya. Kita mempunyai kewajiban untuk membayar perpuluhan. Ya, itu juga ajaran di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ada satu ayat yang sangat tegas mengatakan kita harus membayar perpuluhan. Yaitu ketika Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi bahwa kalian ya membayar perpuluhan untuk berbagai-bagai bahkan sayur-sayuran. Ya, tetapi kalau tidak tak ada keadilan dan kasih gitu loh. Tak ada kemurahan hati dan kasih. Lalu Tuhan bilang, yang satu harus dilakukan, yang lainnya tidak boleh diabaikan. Nah, kalimat ini yang menegaskan perpuluhan harus diberi. Kenapa? Yang satu itu perpuluhan memang harus diberikan, tetapi yang lain ya kasih dan keadilan itu tak boleh diabaikan. Jadi dua-duanya itu harus ada. Nah, jadi kita orang Kristen memang ada kewajiban untuk memberikan perpuluhan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, boleh tak dia memberikan perpuluhan lebih? Nah, tentu Alkitab tidak ada mengatakan kamu boleh kasih perpuluhan pertama, kamu juga boleh kasih perpuluhan kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu Alkitab tak berbicara seperti itu. Colgate ya, Colgate, tahu Colgate? Colgate itu loh, odor gigi. Itu orang Kristen lah. Dia berikan 90% dari penghasilannya kepada Tuhan. 90%. Jadi ya bisa kita bilang dia berikan sampai 9 kali perpuluhannya. Ya. Jadi Alkitab hanya berbicara kita wajib berikan perpuluhan
tidak berbicara bahwa kita harus atau boleh berikan perpuluhan 2, 3, 4 dan selanjutnya. Alkitab berbicara tentang persembahan sukarela, love gift, ya, love gift offering. Nah, jadi ketika kita merasa kita ingin memberi lebih banyak kepada Tuhan, nah pertama-tama kita mulai dengan bayar perpuluhan dulu. Setelah itu, kalau kita merasa ingin memberi lagi, ya kita masukkan itu sebagai persembahan sukarela lah, atau persembahan syukur, ya. Tapi kalau kita mau menganggap ini sebagai perpuluhan kedua, saya rasa pun tidak ada salahnya gitu loh. Ya, walaupun kita tidak perlu ngotot bilang orang harus pertimbangkan beri perpuluhan kedua, ketiga, 4, 5, tak usah seperti itu. Tapi kalau ada yang merasa saya mau berikan satu lagi perpuluhan, ini perpuluhan kedua saya, ya boleh saja gitu loh. Tak ada masalah gitu. Tapi kalau kita lebih melihatnya sebagai perpuluhan adalah satu hal. Kalau saya ingin memberi lebih banyak lagi, saya lihat itu sebagai persembahan syukur, saya rasa itu bagian lebih baik istilahnya. Ya, karena persembahan syukur itu ada kan istilah di Alkitab gitu. Terserah kita sesuai dengan kerelaan hati, kita mau memberikan kepada Tuhan seberapa banyak itu tidak ada hal yang dibatasi gitu. Ya, tidak ada istilah beli lebih daripada 10% seolah-olah salah, itu tidak ada. Ini maksudnya salah? Apa? Dia bilang, apakah salah jika demikian? Tak ada salahnya. Ya, boleh ada pertanyaan mengenai hari ini tentang perpuluhan? Ada orang punya pikiran dia mau berikan perpuluhan pertama, perpuluhannya dia berikan kepada gereja, ya. Tapi dia mau berikan perpuluhan kedua, dia tidak mau berikan kepada gereja. Dia mau urus sendiri. Ada orang seperti itu tuh. Dia merasa perpuluhan saya harus kasih ke gereja, karena disitulah saya mendapatkan makan rohani dan dibimbing, digembalakan. Jadi gereja yang atur bagaimana perpuluhan saya ini dipakai, terserah gereja. Tapi dia ingin berikan lagi 10%, tapi yang ini dia mau atur sendiri gitu. Kalau dia lihat mungkin ada gereja mana yang butuh, dia kirim. Ada orang Kristen mana yang rasanya bantu, dia bantu. Nah, dia anggap dia perpuluhan kedua dia. Saya rasa tidak masalah juga kalau dia mau memandang seperti itu. Karena ini sebenarnya ada kebebasan dia. Ya. Oke ya, kita lanjut ya. Bilangan 18-19. Perjanjian garam. Kamu mungkin terkejut ya istilah ini ya. Tapi ini sangat sederhana sekali. Kita lihat dulu apa ayat ini. Bilangan 18-19. Bilangan 18-19. Nah. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, akan aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Hanya kamu sudah bisa tebak apa itu artinya. Nah, bilangan 18 itu berbicara tentang haknya para imam. Nah, jadi mereka ini kan tidak diberikan harta warisan, ya, tidak ada tanah pusaka, karena mereka sepenuhnya untuk pelayanan di kemah suci, untuk pelayanan Tuhan lah. Jadi Tuhan bilang, jadi kepada mereka ini, pada keturunan Harun, dari persembahan-persembahan yang diberikan oleh orang-orang Israel, ada bagian-bagian tertentu akan diberikan kepada mereka sebagai haknya mereka. Nah, jadi bilangan 18 ini mengatur gitu loh. Ya, apa tugas-tugas mereka, kemudian hak-hak apa dari persembahan-persembahan itu akan menjadi bahagian mereka. Kemudian Tuhan bilang ini, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, selama-lamanya.
itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya bagi kamu, bagi keturunanmu. Bisa tangkap sekarang maknanya? Apa itu perjanjian garam? Nah, garam itu mengawetkan. Ya. Ketika makanan atau daging ya, kita kasih garam yang banyak. Garam itu akan menyedot ya air dari daging itu. Dia akan ambil terus, dia akan ambil terus, dia akan ambil terus sampai air yang ada dalam sel-sel bakteri itu juga mereka ambil, juga diambil oleh garam itu, dan bakteri-bakteri itu mati gitu loh. Dan semua bakteri mati, makanya daging itu tak rusak-rusak. Ya, bakteri itu kan mengurai. Jadi semua bakteri itu semua mati. Jadi daging itu digarami sedemikian rupa sehingga semua bakteri mati, jadi dagingnya awet, tidak rusak. Nah, idenya di sini awet. Garam itu membuat sesuatu makan itu jadi awet, bisa bertahan lama. Jadi Tuhan bilang peraturannya ini adalah untuk mereka berlakunya lama, selama-lamanya. Berlakunya itu awet, maka dipakai istilah perjanjian garam. Paham sekarang? Kenapa garam itu digunakan di situ? Karena garam itulah memberikan makna sesuatu itu bisa dibuat jadi awet, tahan lama sekali. Jadi apa yang Tuhan tetapkan bahwa persembahan-persembahan khusus ini atau untuk Harun dan keturunannya itu ada peraturan yang awet yang akan bertahan lama sekali. Oke ya? Jelas ya? Bolehlah istilah abadi ya. Jadi kadang-kadang kalau menafsir kitab ya, kamu lihat konteksnya itu loh. Dari konteksnya itu kamu udah bisa perkirakan ya. Kira-kira ini arahnya kemana. Itu pertanyaan dari muda-mudi atau sekolah minggu atau jemaat. Oh, dari selfie ya. Oke. Jelas ya selfie sekarang? Perjanjian garam kan terkejut kita ya. Apa itu perjanjian garam gitu. Lanjut ya. Tak ada lagi yang lain? Tinggal yang dua ini. Yang lain dulu. Ini kasih paling belakang. Karena ceritanya agak panjang. Apakah Tuhan Yesus sama dengan Nabi Isa? Begini. Nah, gini ya, kalian harus ngerti ya. Tuhan Yesus, kalau dia punya murid kan, murid-muridnya yang 11 orang dan lebih. Mereka ini kan orang yang hidup satu zaman dengan Tuhan Yesus. Ya. 600 tahun kemudian datanglah agama Islam. Lalu mereka bilang 600 tahun kemudian ya, mereka itu baru muncul. Lalu mereka bilang murid-murid Tuhan ini salah paham dengan Tuhan Yesus. Si Paulus paling salah paham. Sehingga tulisan-tulisan Paulus, surat-surat itu semua itu salah. Karena dia salah paham. Saya bertanya ya, siapa yang akan salah paham? Murid yang hidup bersama Tuhan Yesus di tahun-tahun yang sama, di abad yang sama, di abad pertama, mereka salah paham Yesus apa yang datang 600 tahun kemudian. Tapi kamu jangan argue seperti itu, kamu bisa masuk penjara. Ya, ngerti tak? Jangan ngomong, ini tak isu yang tak boleh ngomongkan. Ngomong gitu kita itu pasti nanti akan dikejar. Tapi logikanya kan begitu gitu loh. Nah, jadi mereka kan itu tuh, mereka kutip itu dari Injil kita. Injil kita. Jadi hal-hal yang ada di Injil kita itu ada juga di tempat mereka. Lalu mereka bilang, Isa, Yesus, itulah Isa. Ya, di kitabnya mereka itu disebut dengan Isa gitu loh. Kalau mereka bilang Isa itulah Yesusnya kalian. Tapi enggak. Ya, walaupun mereka bilang Isa itulah Yesusnya orang Kristen, ya orang Kristen punya ajaran karena kalian salah paham.
Ya, mereka yang lebih paham apa yang Yesus, tapi mereka kasih dia nama ya Isa. Isa itu kan mirip-mirip dengan Yesus gitu loh. Y-Y-I-I ya. Ini hanya masalah rumpun bahasa Arab sama bahasa Ibrani, Yunani itu aja itu. Itu dari situ bunyinya datang. Yang kita harus menilai ada begini. Oke. Apa kata kitab suci Alkitab tentang Yesus dan apa kata kitab mereka tentang Isa? Lalu kita akan bisa menilai sesungguhnya Isa itu sama dengan Yesus kita sama enggak. Harus menilai seperti itu gitu. Jangan bilang, oh karena ini kan kisah dari Injil, kami juga ambil dari Injilnya Kristen, coba kami kasih namanya bunyinya bunyi Arab, tapi sama tuh mereka sama. Enggak sama. Kalau ketika kita menilai apa yang mereka katakan tentang Isa, itu tidak seperti katakan oleh kitab suci. Saya kasih 3 contoh saja. Pertama, mereka bilang Isa bukan anak Allah. Jelas, Isa ada nabi. Nabi yang sangat baik lah. Tapi bukan anak Allah loh. Jadi Isa itu adalah nabi, manusia, insani. Dia tak ada aspek ilahinya. Tapi kalau kita baca kitab suci kita, Injil yang kita baca ditulis oleh Rasul Yohanes, muridnya Tuhan Yesus, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ada Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi murid Tuhan Yesus yang hidup bersama Tuhan Yesus menulis Yesus itu ada anak Allah. Yang datang 600 tahun kemudian bilang, Yesus bukan anak Allah. Bisakah Isa itu Yesus itu sama? Tidak sama. Kedua, mereka bilang Isa itu hanyalah nabi untuk orang Israel. Hanya untuk Israel loh, bukan untuk seluruh dunia. Nabi mereka itulah untuk seluruh dunia. Tapi kitab suci kita bilang apa? Matius 28, 18-20. Pergilah ke seluruh dunia kan? Jadi Yesusnya kitab suci adalah Yesus untuk seluruh dunia. Tapi Isa mereka hanya Isa untuk orang Israel. Jadi gimana samanya? Satu lagi ya, terakhir lah ya, atau banyak-banyak lah. Satu lagi. Di Alkitab, siapa yang mati di kayu salib? Tuhan Yesus kan? Dan Tuhan Yesus yang bangkit kan? Isa tidak mati di kayu salib. Mereka bilang apa? Mereka bilang, waktu orang Yahudi mengepung rumahnya Tuhan Yesus loh. Mengepung rumah ya, bukan di Getsemani loh. Mengepung rumah dia. Isanya tanya kepada murid-muridnya, siapa yang bersedia diberikan muka seperti saya? Menyerupai dia. Jadi ada satu muridnya bilang, akulah bersedia. Jadi murid itu sekonyong-konyong diubah mukanya seperti Tuhan Yesus. Dan murid inilah yang ditangkap oleh orang Yahudi. Sedangkan Isanya itu tetap di dalam rumah itu. Dan Isanya itu lalu diangkat ke surga lewat langit-langitnya. Tembus dinding. Tembus atap ke surga. Jadi gimana samanya gitu loh. Jadi yang mati ya, bagi Isa mereka itu tidak mati bagi kita di kayu salib, tapi Isanya sudah balik ke surga. Muridnya yang dikasih muka seperti Ibu Isa itu yang pergi ke salib. Islam punya beberapa versi lah, siapa yang di kayu salib. Ini salah satu versi dia. Nah, jadi kalau kita tanya, Isa itukah Yesus ya kita? Ya jelas tidak. Kalau dilihat dari pengajaran tentang siapa Isa itu, tidak sama. Makanya kita tak mau menyebut ya di gereja Yesus dengan nama Isa, jangan gitu loh. Walaupun dipersepsikan bahwa Isa inilah Yesus, tapi enggak. Isa itu bukan Tuhan Yesus kita. Ya, jadi yang kalian bilang lagi Nabi Isa itu Yesus, jangan, bukan. Hah? Isa masih ya? Kita masih pakai ya? Nah, itulah salah kita itu. Isa masih ya? Masih pakai? Di mana?
Ya. Tuhan Yesus lah yang pakai nama Isa Almas. Karena kekristenan kan datang lebih lambat daripada Islam. Islam itu masuk ke Indonesia itu sekitar abad 10 sampai 12. Jadi di Pasai, di Aceh itu awal mereka masuk. Kristen itu kan lambat sekali. 16, 17, 18. Itu pun lebih banyak hanya di kalangan orang-orang Eropa, ya. Penginjilan itu lambat sekali Islam. Belanda itu nggak kerja itu. 300 tahun di sini nggak buat Kristen itu. Jadi ketika Kristen mulai bangun, ya mereka kadang-kadang kan masih adopsi kata-kata istilah-istilah yang ada gitu. Macam istilah pendeta kan diambil dari Hindu itu. Pendeta. Ya kan? Itu pandita itu Hindu itu, pandito itu. Itu Hindu itu, tapi dipakai gereja awal, ya awal-awal gereja ya mungkin 100 tahun lalu ya mereka pakai aja gitu. Karena di situ pandito kan orang yang ulama mereka harga. Kalau Kristen pikir pakai aja istilah itu. Maka sekarang ada gereja tidak memakai, mereka ngotot pakai istilah gembala, nggak pakai sebut pendeta. Tapi kalau sekarang satu Indonesia kamu pergi bilang pendeta orang ngerti, kau pilih gembala, maka kau lagi bawa kambing mana gitu loh. Jadi kita kan tak usah lah, maksudnya udah fix ya istilah seperti itu, tak usah kita ubah-ubah dia lagi gitu. Nah, tapi kan ambilnya juga dari itu. Oke, lanjut ya. Ini hanya perbedaan istilah saja sesungguhnya. Apa perbedaan hari Sabat, hari Minggu, dan hari Tuhan? Nah, hari Sabat jelas. Hari Sabat itu kan hari ketujuh, ya, ketika Tuhan Allah istirahat dari karya penciptaan. Ya, orang Israel dikasih tahu pada hari ketujuh kalian juga harus istirahat. Itu disebut hari Sabat. Jadi Sabat ini sesungguhnya ada dipakai dalam konteks perjanjian lama, hari istirahat. Ya. Tapi di kalangan Kristen ada juga yang mau pakai kata ini dan mereka bilang kita kan hari Minggu hari istirahat juga. Jadi hari Minggu itu hari Sabat kita. Ya, pemakaian itu tidak di dalam kitab suci lah. Perjanjian baru saya rasa tidak sebut hari Minggu kita sebagai hari Sabatnya gitu loh. Hari Sabat ya hari Sabat itu, hari ketujuh itu, bukan hari pertama. Tapi orang Kristen kadang-kadang suka gitu loh, pakai istilah dan dikasih makna yang baru. Tapi saya rasa biar hari Sabat itu hari yang ketujuh saja, itu hari Sabtu. Ya. Lalu hari Minggu. Nah, hari Minggu ini apa ya? Nah gini, ceritanya begini. Hari Minggu ini sebenarnya adalah hari Tuhan. Kenapa? Minggu, kata minggu ini itu sebenarnya berasal dari bahasa Portugis. Nah, Portugis domingo. Tahu domingo? Dan Portugis itu ambilnya juga dari bahasa Latin, Dominicus. Bahasa Latin. Nah, Dominicus itu artinya adalah tuan, majikan, pokoknya yang berkuasa lah itu artinya, atau tuan gitu loh. Nah, jadi di Kristen kita sebut itu hari itu sebagai hari Minggu karena itu ada harinya Tuhan gitu, harinya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, hari dia bangkitnya. Ya. Hari Tuhan Yesus bangkit kita sebut sebagai hari Tuan kita. Ya. Jadi dari bahasa Latin Dominicus pindah ke bahasa Portugis Domingos, pindahlah ke bahasa Indonesia diserap dan diubah menjadi Minggu. Nah itu aja itu sebetulnya. Jadi hari Minggu maknanya adalah harinya Tuhan gitu loh. Ya, itu hari Minggu. Lalu tentang hari Tuhan. Nah, hari Tuhan ini punya dua makna. Itu ada dua makna karena dalam bahasa Indonesia itu kabur, itu hasil terjemahan. Di dalam kitab suci hari Tuhan itu pertama itu berarti harinya Tuhan kita. Inggris sebenarnya the Lord's Day. Harinya Tuhan, the Lord's Day.
Lord, ya, Lord itu Tuhan, ya, the Lord's Day. Nah, itu artinya hari Minggu, hari pertama. Itu harinya Yesus bangkit. Tapi kita terjemahkan sebagai hari Tuhan. Tapi hari Tuhan juga merupakan terjemahan dari satu frasa lagi, yaitu the day of the Lord. The day of the Lord. The day of the Lord itu adalah harinya penghakiman, hari kiamat, hari Tuhan datang. Tapi kita Indonesia juga hari Tuhan gitu loh. Makanya kalau kamu cek konkordansi, hari Tuhan itu muncul, itu maknanya ada dua makna berbeda. Bisa itu sebagai hari pertama, hari Minggu, bisa itu sebagai hari kiamat atau hari Tuhan datang. Nah, itu tergantung konteks, tergantung di mana kata ini muncul. Bahwa kita bisa kasih maknanya dia. Oke? Nah, itulah perbedaan dari 3 kata. Ini agak bingung saya ini. Apa ini maksud dengan rohani secara alkitabiah dan teologi? Nah, rohani. Saya rasa begini. Rohani pertama itu pasti dikontraskan dengan jasmani. Ya. Sesuatu hal yang lebih daripada jasmani disebut rohani. Ya. Tapi dalam kitab suci, rohani itu juga punya makna yang dikontraskan dengan dosa. Ya. Hal-hal yang tidak dosa itu disebut hal yang rohani juga gitu. Oke, saya rasa itu kata yang sangat umum lah. Ya. Kontras dengan daging, jasmani, kontras dengan dosa. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang mana? Maksudnya yang punya latar belakang? Ada 2 atau 3? Oke. Ini ada 2 pertanyaan yang memang berkaitan dengan isu kehidupan rumah tangga, isu perceraian. Kita baca sebentar ya, biar Bapak Ibu pelan-pelan ikutin pertanyaannya. Ya. Jadi dia bilang ada keluarga jemaat punya adik laki-laki. Jadi adik laki-laki ini sudah lama pisah dengan istrinya. Jadi pisah saja ya, tak ada cerai, tak ada surat cerai. Lalu istri ini pun sudah mengikat kembali dengan laki-laki lain. Paham kan? Nah, sekarang adik laki-laki ini membawa pulang seorang perempuan. Perempuan ini juga sudah menikah dan pisah, namun juga tidak punya surat cerai resmi. Kita lanjutlah, jangan tertawa nanti dia orangnya ada di sini. Kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, jadi udah jelas kan situasinya. Jadi dia kawin, dia cerai tanpa surat cerai. Dan sekarang dia bawa pulang satu perempuan yang juga sudah kawin dan sudah cerai juga. Itu situasinya. Jadi dua-duanya sama lah. Sama-sama sudah kawin, sama-sama sudah cerai, sama-sama juga tidak ada surat cerai. Ya. Nah, adik laki-laki dan perempuan ini sekarang tinggal bersama. Dia sudah tinggal satu rumah ya. Pihak keluarga sudah tahu dan sudah bicara kepada adik laki-laki ini. Tapi adik tidak mau mendengar. Karena merasa perempuan ini baik kepadanya. Tapi tidak kepada kakak-kakaknya. Itu mungkin masalahnya. Ya. Oke, lanjut. Perempuan ini sudah sering ke gereja bersama dengan adik. Tapi gereja belum tahu status resmi perempuan ini. Salah satu kakak yang pernah, kakak laki-laki itu ya, salah satu kakak yang pernah menjabat sebagai penatua, tidak berani bicara mengenai adik ini ke gereja, karena takut kena sanksi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa status adik dan perempuan ini dalam masyarakat dan gereja?
Kalian tahu kan isunya ini bukan anggota gereja kita ya, jangan kalian coba pikir-pikir siapa, nggak ada. Dia udah mikir gitu, Pak. Hah? Habis Bapak larang ketawa, Pak. Dia udah mikir gitu. Yang punya pertanyaan ada, Oh. tapi bukan, adiknya bukan jemaat kita. Ya bukan ya, dia hanya ingin tahu bagaimana lah harus bersikap. Jadi sekarang apa status adik dan perempuan ini dalam masyarakat dan gereja? Kalau mereka hidup bersama tanpa pernikahan, maka mau tidak mau kan istilahnya kebal kan? Ya, walaupun istilahnya kurang enak didengar gitu loh. Jadi masyarakat akan pandang seperti itu. Ya gereja juga sama lah. Artinya mereka tuh belum waktunya untuk hidup bersama. Ya, walaupun sekarang posisinya masing-masing memang sudah tak punya istri dan tak punya suami, karena sudah cerai. Tapi tetap itu tidak berarti mereka boleh hidup bersama-sama. Ya, ini jelas lah saya rasa ya, kita semua paham. Jadi bagaimana seharusnya sikap yang diambil oleh anggota keluarga terhadap adik dan juga perempuan ini. Nah tentu ini tidak gampang bagi keluarga. Kenapa? Karena tadi ada informasi bahwa perempuan ini tak suka sama kakak-kakaknya kan. Nah kalau perempuan itu dia sudah tak suka sama keluarga, ini memang sudah sulit sekali mau bicara. Ya karena kan sudah ada rasa tak senang. Ya mungkin sudah punya perasaan bahwa dia tak di welcome kan. Dan rumah tangga itu tak di welcome gitu loh. Jadi kakak-kakak kalian ada yang penatua gereja kan? Kan katanya ada yang penatua gereja. Wah kalian kan semua orang-orang istilahnya ya, yang akan memandang saya seperti apalah. Jadi perempuannya sendiri pasti sudah ada perasaan seperti ini. Saya ini mereka tuh pandang saya seperti apa? Saya sudah cerai ini. Dan aku tinggal lagi sama-sama adiknya. Mereka pandang saya pasti sudah tidak dengan muka yang enak. Nah mungkin juga mereka yang kakak-kakak ini ya pernah ada interaksi dengan dia ya yang menyampaikan hal-hal yang membuat dia merasa saya salah atau gimana sehingga ya dia tak suka lah sama mereka itu. Jadi sekarang kakak-kakak ini mau gimana dengan ini? Ya, bagaimana sana sikap diambil oleh anggota keluarga adik dan juga perempuan? Bagaimana lagi? Apa yang dilakukan? Coba kita lihat dulu dari kitab suci lah ya. Kira-kira situasinya seperti ini, bagaimana jalan keluarnya yang terbaik? Nah, Bapak Ibu saya katakan ya, dalam hal perkawinan, ketika terjadi perceraian ya, lalu apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki itu seperti cermin yang tak bisa utuh lagi dari sisi firman Tuhan. Itu pasti akan ada bahagiannya yang sebenarnya tidak patuh pada firman. Ya, ketika menikah, kamu pelihara perkawinan itu. Itulah kita itu mematuhi firman Tuhan dengan sempurna. Tapi ketika kita cerai ya, kecuali karena zina. Kalau bukan, apapun alasan juga kita cerai, selanjutnya apa tindakan kita, itu selalu ada hal yang kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu pasti begitu dunia. Nah, jadi gini. Perceraian itu ada isu masyarakat kita sekarang. Statistik Indonesia saya belum cek lah berapa persen ya perceraian. Tapi kalau di Amerika saya baca ada 50% loh. Tapi satu orang akan cerai itu. Dan ini akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi gereja. Ya. Jadi bukan saja Amerika, saya rasa dalam pengalaman gereja kita ya. Pengalaman gereja kita di Pulau Batam yang ya sebenarnya kan masih kota kecil ya Batam ya, sejuta lebih penduduk. Kita udah berapa kali ya bersentuhan dengan orang yang datang ke gereja dan pernikahannya itu sudah
sudah punya isu gitu loh. Sudah punya isu. Nah itu mau bagaimana digembalakan gitu. Jadi ke depan kita akan terus orang yang datang ke gereja, entah pindah dari gereja lain atau orang yang baru bertobat, yang masuk ke gereja dengan kondisi mereka itu statusnya cerai gitu. Atau single parents. Dan dari jemaat kita sendiri juga bisa terjadi, ya. Ada yang keluarganya akhirnya tak bisa dipertahankan. Itu kita akan dari waktu-waktu akan bersentuhan hal seperti ini. Nah, pertanyaannya yang paling berat sekarang adalah kalau orang itu sudah cerai, apakah boleh kawin kembali? Ada apa? Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya mau bicara sedikit adalah hari ini. Kalau orang sudah bercerai, saya tak apa kan, biarkan dia aja. Dia kan lagi mendengar, ya, biarkan aja. Jadi isu kita itu adalah lanjut ya. Karena saya lihat kalian semua lihat ke sana ada apa. Isu kita sekarang gini. Nah, gini ya. Kalau orang itu bercerai karena suami atau istrinya berselingkuh ya. Dia bercerai gini. Sesungguhnya ya, Alkitab itu tak menyebut ya bahwa orang yang jadi korban suami atau istri itu boleh tak dia menikah, kalau tak disebut itu loh. Itu silence. Tak disebut. Ya. Tapi bolehkah dia menikah? Nah, ini saja ya, dia tuh pihak yang jadi korban. Suaminya atau istrinya pergi berselingkuh ya, dan tak mau berubah lagi ya, sehingga udah tak bisa lagi, terpaksa cerai. Dia boleh tak menikah lagi? Kita tak ada petunjuk gitu loh. Jadi gereja lah yang harus menilai ya bagaimana kehidupan orang ini selanjutnya yang baik bagi dia. Nah, itu harus dilakukan. Lebih parah lagi, kalau cerainya bukan kena perzinahan gitu loh. Hanya karena suka berantem. Ya. Keseringan bertengkar, hanya udahlah cerai aja gitu. Itu betul-betul tak punya dasar untuk bercerai, tapi terjadi perceraian. Boleh tak dia menikah? Dua-dua boleh menikah enggak? Nah, ini isu yang berat bagi gereja. Dan gereja-gereja itu punya pandangan berbeda-beda. Ada yang bilang, pokoknya tidak bisa. Pokoknya kita hanya mengawinkan penjaga dan perawan. Emangnya bisa dia tahu gitu ya. Karena aku pikir ya, gereja buat kerasnya macam kayu gitu. Pokoknya kita hanya mau mengawinkan orang yang belum pernah kawin. Ya, oke lah. Kalau di bangku seminari boleh sih begini kan. Efeknya hanya nilai kita aja. Tapi ketika kamu jadi pendeta, udah tak bisa begitu. Kenapa? Karena kita itu bersentuhan hidup manusia. Kita satu kali bilang kamu tak boleh kawin. Lalu kita mau dia bagaimana? Kita habis ngomong, selesai kan? Dia bagaimana dia? Nah, jadi saya pertimbangkan sisinya gitu. Firman Tuhan bilang apa? 1
1 Korintus pasal 7 itu paling banyak membahas tentang isu satu ini. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-7. Paulus mulai di ayat kedua dengan bilang begini, mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya. Nah ini Rasul Paulus menyadari satu hal ini, bahaya percabulan, ya, ada bahaya dosa seksual dalam skala bentuk lah. Percabulan itu kata yang paling luas. Apapun bentuk dosa seksual itu masuk kategori percabulan. Dia bilang kalau ada bahaya seperti ini, maka baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan perempuan juga mempunyai suaminya sendiri. Ini ayat yang berbicara bahwa Rasul Paulus memahami bahwa manusia kita ini diciptakan memang dengan dorongan seksual. Itu ada hal yang melekat pada diri kita. Tak bisa disangkal dan tak bisa dinafikan. Nah. Jadi kalau kita mempertimbangkan ayat ini, kemudian orang yang bercerai, apakah karena ada pihaknya yang berzina atau tidak berzina, tapi terjadi perceraian. Kalau kita bilang, habis ini kamu tak boleh menikah lagi. Apakah kita kira-kira akan mempunyai isu dosa seksual dengan anggota gereja ini? Selama berapa puluh tahun dia hidup lagi. Nah, bukan setiap orang punya pergumulan seperti ini. Bukan semua orang. Ya, ada orang mungkin lebih bisa mengatur diri sendiri sehingga dorongan seperti ini bisa dia kendalikan dan tak jadi mengganggu hidup dia. Ya, ada orang yang katanya punya karunia hidup sendiri, jadi dia tidak terganggu lah istilahnya, itu tidak terganggu, dia bisa hidup baik-baik, ya, tak masalah gitu loh. Nah, orang yang kalau mempunyai karunia ini atau yang tidak terganggu dan dia tak menikah, bagi tidak ada masalah. Tapi orang yang sangat terganggu, lalu kita bilang kamu tak boleh menikah, nanti apa yang akan terjadi? Ya, Paulus sudah bilang mengingat bahaya percabulan. Jadi kemungkinan orang ini akan berjuang dengan isu-isu percabulan gitu loh. Dan ketika seseorang harus bergumul dengan isu demikian, maka pertumbuhan rohaninya itu akan sulit gitu loh. Nah itu pertama. Sebetulnya Paulus itu punya bahasa yang sangat keras ya tentang kesulitan yang dihadapi orang-orang yang tidak dalam posisi sudah menikah tapi tak bisa berhubungan badan. 1 Korintus pasal 7 ayat ke-5. Kan dia bilang begini. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Anda menjauhi bukan pindah kamar aja ya, tidak mau berhubungan badan itu maksudnya menjauhi di sini. Supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Nah, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, jadi Rasul Paulus dia udah bilang, kamu bisa kena godaan iblis. Karena apa? Karena tidak tahan bertarak. Nah, jadi orang yang sudah berkeluarga, kemudian cerai, lalu mereka tak bisa berhubungan, dia bisa dikatakan tidak tahan bertarak gitu loh. Artinya dia akan sangat terganggu dengan dorongan seksual begini.
Nah, ayat ke-9 coba lihat. Yang istilah dipakai oleh Rasul Paulus. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, jadi Paulus bilang hangus karena hawa nafsu. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan? Pertimbangan saya begini. Kalau orang itu setelah dia bercerai ya, alasan apapun, dan dia merasa dia baik-baik saja, dia tak ada masalah terganggu apapun, dia normal, dia bisa hidup seperti biasa, ya tidak apa-apa. Tapi yang punya masalah, ya bisa seperti dikatakan oleh Rasul Paulus ini, hangus karena hawa nafsu gitu. Nah, ini kan berat sekali. Nah, jadi ini pertimbangan pertama yang bisa terjadi dengan orang yang kita bilang setelah kamu cerai tak boleh kawin. Dan kamu harus ingat, hawa nafsu itu melekat pada diri kita sampai tua loh. Ya sampai tua loh. Semua hidup kita loh. Saya tidak tahu lah soal umur berapa ya. Tapi yang 70 tahun kan masih mau kawin juga kan? Betul tak? Ya? Betul ya? Itu kata lain ya. Dan kata lain, ini akan menjadi pergumulan seseorang yang cerai itu untuk masa waktu yang bisa sangat panjang. Ya, bisa 10, 20, 30, 40, 50 tahun itu. Sehingga saya merasa dengan kondisi seperti ini dan zaman modern kita sekarang, ya, zaman kita sekarang, pencobaan itu begitu terbuka ya, terbuka. Kita tanpa perkiraan apapun ya, tiba-tiba kita bisa disajikan sesuatu yang sifatnya pornografi loh. Kemarin aku kaget setengah mati ya. Saya lagi makan di tempat ramai itu, lalu ada video masuk loh. Video dari grupnya si Vista. Karena orang yang sama suka kami ada grup tuh. Gambarnya banyak durian. Aku pun tertarik. Durian. Sekali aku klik ya, langsung perempuan teriak-teriak di situ. Oh, aku setengah mati, cepat-cepat matikan itu. Semua orang. Kamu kan tak mencuriga itu video porno. Banyak ya, yang durian ya. Kamu sering juga ya? Tapi itu suara pas isu juga, perang gitu kan, gitu. Suara itu. Jadi kalian sekarang hati-hati, jangan lihat video langsung klik ya. Mungkin matikan dulu suaranya sebelum klik. Ya kalau ada yang salah ya biar, waduh, sulit kita jelaskan sama orang loh. Sulit. Jadi maksudnya gini, kita itu sekarang ya di dunia yang sangat banyak sekali percobaan-percobaan seperti itu. Ya. Kecuali kamu itu tak mau nonton film, tak mau semua ya, tutup ya. Kamu tutup gitu loh. Mungkin kamu tak ada expose kan. Kalau kamu, karena setiap film itu ada berapa persen ya, mereka harus kasih hal-hal seperti ini. Itu ada aturan mainnya itu. Itu bukan kebetulan loh. Itu dirancang itu. Kekerasan berapa persen, yang ini berapa persen, yang ini itu dirancang untuk menarik perhatian, membuat orang suka kan begitu. Jadi kita ini betul-betul terekspos dan itu akan membuat lebih sulit lagi orang-orang yang bercerai dalam menghadapi urusan satu ini. Nah,
Jadi sekarang kan tinggal kita lihat harusnya mau bagaimana. Nah, di kasus ini, mana kasusnya coba? Jadi gereja kita mau bagaimana, mau bersikap. Ya. Mereka berdua sudah tinggal bersama kan? Sudah tinggal bersama loh. Bukan satunya pacaran-pacarannya yang bisa kita nasihati, udahlah tak usah. Enggak, udah tinggal bersama. Jadi saya rasa, ya, walaupun dulu ini cerai entah apa sebabnya, ini cerai pun entah apa sebabnya, mau tidak mau juga kita harus dorong mereka menikah saja. Itu ada pilihan. Ya. Kita tak bisa bilang mereka yang udah cerai sekarang kalian nikah itu adalah sesuai dengan ajaran Tuhan. Kita bisa bilang begitu karena ajaran Tuhan itu apa? Kalau kamu tak boleh bercerai, kalau suami atau istri kamu berselingkuh, kalian bercerai, kamu boleh kan tidak kawin? Tak disebut. Tapi kalau kalian berdua orang Kristen cerai, firman Tuhan bilang, yang harus terjadi adalah harus bersatu kembali. Ayat ke-11, 1 Korintus 7 ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ya, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Ini konteksnya bukan perzinahan, ya. Tapi entah apa sebabnya mereka mau cerai. Kalau orang Kristen dinasihatin tak mau, dia tetap mau bercerai, bukan karena perzinahan, ya. Ya, firman Tuhan bilang setelah cerai itu, ya kamu hidup tanpa suami lah, hidup tanpa istri lah. Atau berdamai dengan suami kembali, berdamai istri kembali. Jadi kalau seorang pasang suami istri Kristen, bukan karena perzinahan pergi bercerai, firman Tuhan bilang kamu harus hidup sendirian. Dan kalau paling baik adalah berdamai kembali. Tapi kalau mereka sudah tak mau berdamai lagi, saya pun tak mau berdamai kembali, mau bagaimana lagi? Dan sudah hidup bersama berdua. Sudah hidup bersama. Jadi jalan keluarnya walaupun ya tak bisa dibilang itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tapi jalan keluarnya adalah ya sudahlah, kalian kawinlah berdua itu. Karena satu pun dah cerai, ya dah lama. Kita tidak tahu istrinya sudah kawin atau belum. Dan sini istri suaminya tak tahu sudah kawin atau belum. Tapi kan kondisinya mereka tetap mau kembali lagi. Sana pun tak. Jadi ini dah kumpul bersama, ya udahlah kawin aja. Saya pikir begitu aja jalan keluarnya. Kalau tidak mau gimana lagi? Kalau tidak kawin, maka status mereka kan selamanya adalah perzinahan. Dan perzinahan bagi mereka kan jadi beban, ya. Gimana mau bertumbuh gitu. Makanya kamu lihat, sama gereja pun harus seperti sembunyi-sembunyi. Tak boleh kasih tahu, takut ketahuan. Gimana mau bertumbuh secara rohani? Jadi biar walaupun, ya saya bilang ya, walaupun tak bisa dikatakan mereka kawin sesuai firman Tuhan, kawin saja. Minta maaf, minta ampun sama Tuhan lah. Kami udah bersalah dulu cerai, ya minta maaf. Tapi berkatilah kami terkena itu. Lalu hidup baik-baik supaya orang Kristen ya dikasih nasihat ke depan jangan lagi bercerai gitu. Saya rasa itulah jalan keluarnya. Ya. Ada yang Mega? Kalian bisa paham maksud saya? Ya, oke. Ini masih ada? Oke. Satu lagi ya. Ada keponakan
keluarga. Jadi keponakan yang menikah dengan laki-laki yang sudah pernah menikah. Oke. Jadi keponakan menikah dengan laki-laki yang sudah menikah. Laki-laki ini merupakan anak dari salah satu hamba Tuhan ya, di gereja mereka disebut Bible Row. Hah? Bible Flow. Oke. Hamba Tuhan ya istilahnya ya. Nah, jadi anak laki-laki itu adalah anak dari salah satu hamba Tuhan, tempat kemudian bertanya. Jadi sebetulnya ada anak perempuan di sebuah gereja nikah dengan anak laki-laki dari hamba Tuhan di gereja itulah. Tapi laki-laki itu sudah menikah ya. Oke, lanjut. Awalnya hamba Tuhan ini menawarkan kepada keponakan agar mau menjadi menantu tanpa pernah bertemu dengan laki-laki ini karena memang beda kota. Jadi mertua orang tua itu amatnya itu yang ngomong ke anak perempuan itu ya. Oke. Lanjut. Tanpa berpikir panjang dan tanpa diskusi dengan keluarga, keponakan ini langsung menyetujui permintaan dari hamba Tuhan ini. Kenapa ya? Dia tekanan ya? Langsung setuju? Belum ketemu loh. Apa hamba Tuhan itu punya otoritas yang terlalu kuat? Oh, tapi anak perempuan ini terlalu itu juga ya? Cepat ya? Oke, kita lihat. Keponakan ini hanya mengenal laki-laki ini lewat foto dan juga lewat komunikasi Facebook. Nah, itulah dia. Lihat foto aja. Oke, lanjut. Lalu keluarga sangat terkejut ketika keluarga laki-laki datang melamar. Dan saat acara pertunangan baru tahu kalau satu laki-laki itu cacat. Oh, oke. Namun karena keponakan bila tetap mau menikah, jadi pernikahan pun tetap dilaksanakan. Wah, ini hebat juga nih perempuannya. Dari FP, Pak. FP dia sudah naksir. Sudah naksir FP sudah. Cinta pandangan pertama namanya. Lanjut. Nah, lanjut. Setelah selesai acara pemberkatan dan acara adat, pihak keluarga mendapat kabar bahwa ternyata laki-laki ini sudah pernah menikah dan belum bercerai. Istri pertama laki-laki ini ya dibawa pihak keluarganya pulang ke rumah setelah selesai acara pemberkatan adat. Nah, ini hal yang menarik. Jadi gini nih. Jadi sekarang keponakan ini sudah pemberkatan nikah di gereja, sudah acara adat nih. Tapi disitulah mereka ketahui bahwa laki-laki ini dulu sudah punya istri. Tapi istri itu baru selesai pemberkatan nikah, acara adat, langsung balik ke rumah orang tua. Langsung pulang gitu loh. Kan menarik. Ya, lanjut. Pihak istri pertama katanya tiba-tiba seperti tersadar dan bertanya-tanya kenapa bisa terjadi pernikahan itu. Karena merasa ada yang tidak beres, akhirnya mereka membawa anak mereka pulang. Ini hal yang aneh sekali. Jadi istri pertama itu mereka sudah pemberkatan atau ada tiba-tiba orang tuanya merasa ada yang tak beres. Tak beres, anaknya dibawa pulang. Gitu kan Dirma kan? Gitu kan? Tapi bisa sampai gitunya ya. Tiba-tiba tersadar Pertanyaan. Ini istri pertama yang dibawa itu artinya ada pihak istri pertama. Tersadar karena si cowoknya cacat mungkin. Bukan. Tiba-tiba udah selesai acara kan, tiba-tiba Si namanya kurang bukan banyak. karena kata-katanya seperti ini. Tiba-tiba kayak tersengat listrik. Tersengat listrik sadar, ini kok ada pemberkatan nikah, kok ada acara begini. Waktu itu anak dibawa pulang. Jadi mereka bilang ini udah kena kuasa dunia. Ya,
Lanjut. Maksudnya apa? Semua keluarga keponakan sangat terkejut mendengar hal itu, tapi tidak dengan keponakan. Ternyata sebelum menikah, dia sudah tahu bahwa laki-laki ini pun sudah punya istri, namun katanya kabur ke rumah orang tuanya. Lanjut. Nah, apa status keponakan ini dalam pernikahannya dan dalam gereja? Nah, ini memang kasus yang sangat tidak lazim. Sangat tidak lazim. Tapi terjadi kan? Makanya Inggris ya, itu ada satu idiom namanya fiction is stranger than fact. Oke. Oke. Nah, fact is stranger than fiction gitu. Iya. Ini hal yang sangat tidak lazim. Jadi sekarang kita kaji. Nah, sekarang kita harus kaji sekarang isunya adalah perkara yang pertama. Perkara yang pertama sudah pemberkatan nikah, sudah adat ya. Tapi tiba-tiba dalam acara itu masih ramai-ramai, tiba-tiba orang tuanya kok seperti merasa ada yang tak beres. Jadi walaupun sudah janji di depan Tuhan, walaupun sudah janji di adat, langsung dibawa pulang itu anak perempuan. Itu artinya apa? Tak ada consummation of marriage. Jadi walaupun ada ibadah, tidak ada ya menuju persetubuhan, itu istilahnya. Nah, sekarang gini. Sekarang Alkitab kan tidak membedakan ya. Alkitab kalau bicara pernikahan kan maksudnya ya ada persetubuhan gitu loh. Suami istri kan ada. Jadi kan tidak ada yang namanya pernikahan dengan persetubuhan, pernikahan dengan tidak persetubuhan kan tidak ada. Pernikahan ya harus ada persetubuhan suami istri. Jadi kita tak ada petunjuk untuk membedakan ini sudah dianggap menikah atau belum. Nah, jadi sekarang kita lihat begini. Sebuah pernikahan ya, dia itu harus mencapai puncaknya di dalam kehidupan bersama, persetubuhan, bahasa jelasnya. Jadi perkara pertama itu karena tidak sampai ke titik itu, dia hanya setengah jalan. Saya rasa ya, secara praktis kita harus sebut itu bukan sebuah pernikahan. Tak terjadi pernikahan itu. Saya rasa secara untuk praktisnya kita harus sebut itu tidak terjadi pernikahan. Walaupun sudah janji-janji gitu. Karena memang tidak ada kan. Karena betul, tapi gini. Karena kita biasa bilang orang ini ada suami dan istri. Karena itu asumsinya dia harus ada persetubuhan. Enggak, karena gimana pun saya kasih tahu kalian, kalau orang itu walaupun sudah pemberkatan nikah di gereja, dinyatakan suami dan istri, tapi kalau itu hari-hari kemudian tidak ada tinggal bersama, persetubuhan, itu pernikahan tak bisa bertahan. Itu pasti akan timbul komplain yang besar-besaran itu. Itu tak akan bisa, karena sebuah pernikahan itu harus ada persetubuhan. Oh, itu maksudnya beda. Orang muda tak ada impoten lah, Sefi. Harusnya ada orang yang begitu. Saya di Subang ada kok. Menikah tapi istrinya belum tak pernah. Jadi itu sah atau bukan? Kalau kita pakai prinsip ini.
Ya gini, oke. Nah, Bahas itu Pak. enggak, enggak. Isu ini akarnya ada di perkara pertama. Kalau perkara pertama itu bukan perkara, isu kedua tak ada. Ngerti? Nah, makanya saya pikir kita harus melihat perkara sebagai satu kesempurnaan, ya, pemberkatan, lalu tinggal bersama. Itu baru namanya satu perkawinan. Kalau dia hanya sampai sini, tak sampai ke sana, apalagi ini pulang, pulang loh. Jangankan persetubuhan, tinggal satu rumah pun tidak ada, benar-benar pergi itu loh. Tak mau lagi akui ini sebagai pernikahan itu. Merasa kenapa aku ada tiba-tiba ada di sini, kan lucu sekali. Itu betul tak mau lagi. Jadi kita harus secara sisi praktik kita bila itu bukan sebuah pernikahan. Itu bukan pernikahan. Ya, sehingga walaupun ada upacara dilalui, tapi betul-betul itu bukan pernikahan karena sudah bubar tuh. Tak ada apa-apanya itu. Berbunga belum tentu berbuah. Nih ngomongin masalah buah itu nih. Nanti salah tafsir lagi nih. Ini ngomongin matoa nih pasti. Matoa. Nah, oke ya. Kalau kita pandang itu yang pertama itu bukan pernikahan lah, karena memang tak ada apa-apanya itu selesai. Maka kedua dia mau keponakan ini mau menikah dengan laki-laki ini itu tak ada isu, itu tak ada isu. Cacat bukan isu, ya cacat bukan isu, karena dia bisa terima. Jadi mereka menikah. Ya itu harus diakui itu sebagai satu pernikahan yang tak ada isunya gitu loh. Ya. Di status keponakan dan pernikahan itu ada pernikahan yang sah. Kalau saya lihatnya seperti ini. Tapi kalau kamu melihatnya bahwa pernikahan pertama itu ada pernikahan yang sah, walaupun tanpa hidup bersama, tanpa semuanya itu, maka sekarang mereka menikah, ya itu masuk ke perzinahan. Tapi kalaupun itu dikatakan seperti ini, kita pun harus izinkan dia menikah. Betul tak? Karena yang pertama itu kan setengah jalan. Lalu kita bilang tak boleh kamu nikah lagi. Lalu kita mau bagaimana menggembalakan manusia sepasang ini berapa puluh tahun ke depan? Jadi kita tetap harus berikan dia pernikahan itu. Dan diakui sebagai suami istri yang sah. Oke ya, saya rasa kita bisa maklum lah. Apa Pak? Tak nangkap apanya Pak? Enggak. Ya, kita ganti dulu. Masih ada? Oh, sudah terakhir, tak ada lagi. Oke, saya rasa itu saja ya untuk kita hari ini. Kita tutup dalam doa saja. Ya, baik. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya beberapa pertanyaan ini yang sudah kami bicarakan bersama bisa menolong kami untuk lebih tahu bersikap, terutama tentang hal-hal yang harus kami ikuti. Tuhan Yesus, kami mohon supaya keluarga yang mempunyai isu dalam pernikahan ini, Tuhan menolong sehingga kehidupan mereka ke depannya bisa dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.